Dan total biayanya adalah selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Senang banget kita bisa ketemu kalian semua lagi. Dan kali ini aku sama Papi Chloe dan Yesa. Video kali ini kita mau membahas soal biaya hidup. Berapa sih biaya hidup untuk bisa tinggal di Denmark? Kalau berbicara soal biaya hidup itu kan sifatnya relatif ya. Biaya hidup aku, biaya hidup kamu, biaya hidup dia itu semuanya tidak sama. Dan video kali ini juga karena sempat ada beberapa orang yang tanya berapa sih sebenarnya biaya hidup di Denmark. Ya, jadi kita mau share biaya hidup yang kita keluarkan per bulan di keluarga kita ya. Kita kan keluarga terdiri dari 4 orang ya, 2 orang dewasa, mami papi sama 2 anak gitu. Dan ini biaya hidup yang kita mau share itu biaya yang biaya hidup yang tidak terlalu tight, nggak terlalu ketat, nggak terlalu tight, tapi juga nggak foya-foya. Iya. Tapi nyaman. Tapi nyaman. Hidup yang nyaman. Untuk yang baru pertama kali datang ke channel ini, kita mengucapkan selamat datang. Namaku Marisha Utasoid. Aku adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, kakak Chloe dan abang Aisyah. Dan ini suamiku, Papi Amos. Ya, Rumanosi Menjuntak. Rumanosi Menjuntak. Kita tinggal di Denmark sudah tahun ketiga ini sekarang. Sudah tahun ketiga. Di tahun 2012 ya kita pindah ya. Sebelumnya kita tinggal di Jakarta. Oke. Terima kasih untuk mengunjungi channel Mami Chloe. Semoga menambah wawasan, menghibur, dan jangan lupa tetap mengunjungi channel Mami Chloe untuk video-video yang lain juga. Ya, sekarang kita langsung mulai ya. Berapa sih biaya hidup untuk tinggal di Denmark? Biaya hidupnya kami kelompokkan ke dalam 7 kategori, dan kategori yang pertama akan dibahas sama Papi. Ya, jadi yang pertama itu adalah akomodasi. Terdiri dari biaya sewa apartemen, terus bayar listrik, air, heater, ya terutama 3 hal ini ya. Untuk apartemennya sendiri, apartemennya ini di pusat kota, luasnya 100 meter persegi, lantai 2 dia. Nah, biaya per bulannya itu sewanya 7.000 kroner. 7.000 kroner. Terus kita juga bayar air, kayak prepaid air itu per bulannya 250 kroner. Terus bayar heater, prepaid juga per bulannya 600 kroner. Untuk air sama heater ini, kita kan bayar prepaid ya per bulan gitu. Nanti setelah 1 tahun berlalu, nanti dicek pemakaian actualnya berapa. Kalau kita pakainya ternyata lebih dari yang udah kita bayar di prepaid, nanti kita ditagihkan lagi yang kurangnya berapa. Contohnya tahun ini kita air kurang bayarnya banyak karena kurang bayarnya 3.000 kroner. 3.900 ya, hampir 4.000 kroner. Jadi sebetulnya karena tahun lalu itu di tahun 2020 kan awal dari pandemi, kita habit kita mandi jadi kita jadi berubah karena kita habis keluar dikit kita mandi, habis apa dikit cuci tangan, cuci muka segala macam, terus cuci baju langsung. Jadi pemakaian airnya betul-betul langsung naik drastis. Nah, itu sebabnya. Terus biaya listrik sebulannya itu sekitar 700 kroner. Tapi bayarnya dia per 3 bulan. Gitu. Itulah kategori pertama, akomodasi. Kategori kedua adalah sekolah. Sebenarnya sekolah di Denmark itu gratis ya. Jadi kalau anak dari kelas 0 atau TK besar sampai dengan kelas 3 SMA itu semuanya ditanggung oleh negara. Sampai kuliah malah sudah. Oh iya, sampai kuliah, bahkan sampai S3 pun semua ditanggung sama negara. Untuk anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun akan ada kontribusi dari pemerintah. Di Denmark, anak usia 10 bulan itu sudah dimasukkan ke dalam daycare, atau istilah bahasa Danish-nya adalah vuggestue. Karena kebanyakan orang tua di Denmark itu bekerja. Jadi anak dari usia 10 bulan sudah diantarkan ke vuggestue. Dan karena Abang Yesa usianya masih di bawah 5 tahun, jadi kita harus membayar uang sekolah. Dan uang sekolah Abang Yesa itu adalah 1.700 kroner setiap bulannya. Dan 1.700 kroner ini adalah biaya yang partnya yang harus orang tua yang bayar. Tapi sebenarnya biaya totalnya adalah jauh lebih tinggi dari situ. Tapi pemerintah membayar 75%. Jadi istilahnya 1.700 kroner ini adalah sekitar 25%-nya lah dari biaya total untuk TK-nya Bang Yesa ini. Iya, dan ini ada salah satu kontribusi pemerintah dari pajak yang sudah kita bayarkan ya. Iya.
Betul. Dan sejak pandemi, setelah lockdown, sekolah kembali dibuka, banyak orang tua yang memberikan masukan gimana kalau makanan disediakan saja dari sekolah. Jadi sejak tahun lalu kita juga harus membayar biaya makan setiap bulannya di sekolah Yesa, dan uang biaya makan di sekolah Yesa itu adalah 500 kroner setiap bulan. Kalau tadi aku bilang sekolah di Denmark itu gratis, tapi karena banyak orang tua yang bekerja, dan biasanya orang tua bekerja mulai dari jam 7 sampai dengan jam 5 atau jam 6 sore. Setiap sekolah di Denmark itu memberlakukan daycare before school atau daycare after school. Jadi sekolah itu dibuka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tapi istilahnya di sini SFO. SFO ya. Ya, jadi kayak ekskul lah itu sebenarnya. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang ditemenin sama guru. Mereka menyediakan ruangan dan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak setelah jam sekolah ataupun sebelum jam sekolah. Biasanya kita memasukkan kakak Chloe ke daycare ya, karena ke daycare after school. Jadi aku biasanya menjemput kakak Chloe itu jam 3 sore. Dulu pertama kali kita pindah ke sini, kita sedikit aneh ya ngelihat anak-anak di sekolah masih pakai baju tidur, karena memang orang tuanya sudah mengantarkan anaknya sejak jam 6 pagi, karena ada orang tua yang bekerjanya di luar kota yang harus berangkat di jam 6 pagi. Dan sebelum pandemi kita masukin kakak ke SFO ini, tapi karena ini masih pandemi kita berhentikan SFO-nya, dan biaya SFO ini setiap 1 bulannya adalah 1.700 kroner. Di Denmark kalau kita memiliki anak pertama untuk biaya sekolah ataupun SFO ataupun daycare itu kita harus membayar 100%. Anak kedua 50%, anak ketiga 25%. Karena biaya kakak Chloe setiap bulannya ada 1.700 kroner, ini dipotong 50%, jadinya setiap bulannya kita membayar 850 kroner. Lalu setelah sekolah kita memasukkan kakak Chloe ke dalam aktivitas lagi, ini klub. Di Denmark itu terkenal sekali dengan klub. Kita tinggal di Denmark, kita sangat direkomendasikan untuk gabung di klub karena banyak sekali klub-klub yang ada di Denmark ini. Klub itu kayak ekstrakurikuler ya. Dan kita masukin kakak Chloe ke swimming club. Swimming club ini kita harus bayarnya setiap season. Satu season ini untuk swimming clubnya 1 tahun. Biayanya adalah 1.800 kroner setahun. Dan ini kalau kita bagikan ke dalam 12 bulan, setiap bulannya kita membayar 150 kroner. Lagi info soal klub tadi, memang kehidupan sosialnya di sini di Denmark, orang-orang itu banyaknya beraktivitas di klub-klub gitu. Jadi dari anak yang masih kecil banget sampai orang tua bisa terakomodasi karena banyak sekali jenis-jenis klub yang ada di Denmark. Untuk Chloe kan kita masukkan ke klub renang. Sebenarnya ada juga klub misalnya musik, ice hockey, sepak bola, bulu tangkis. Ada. Nah, kita tahun lalu udah mulai masukin kakak ke klub renang supaya dia juga ada aktivitas lain dan bisa belajar renang juga. Kalau untuk orang tua juga banyak klub olahraga, ada klub mungkin nari, catur, macam-macam. Jadi biasanya orang Denmark tuh mereka bersosialisasinya di dalam klub-klub itu. Makanya kali kita pindah ke sini kita melihat orang pada kemana, kok nggak ada yang di luaran. Ternyata mereka semua itu sibuk beraktivitas di klubnya masing-masing. Oke, kategori ketiga adalah telepon, internet, dan langganan TV streaming. Pokoknya yang berhubungan sama data lah ya, berhubungan sama internet. Jadi di Denmark itu ada lembaga penyiaran gitu namanya DR atau DR, dan di sini ada aturan bahwa setiap orang yang punya akses ke situ harus bayar yang namanya media license. Jadi ini secara praktis adalah sebetulnya semua orang yang punya telepon, handphone, yang punya gadget, punya tablet, punya laptop, karena itu bisa terhubung ke internet dan bisa mengakses ke DR ini, jadi mereka subjek untuk bayar media license namanya. Jadi itu salah satu komponen yang harus kita bayar. Per bulannya itu sekitar 110 kroner. Dia bayarnya per 6 bulan sih, tapi oke, kalau dibagi 6 dia itu sekitar 110 kroner. Berikutnya adalah paket internet di rumah. Kita langganan internet di rumahnya itu biayanya 280 kroner per bulan. Itu paket yang termasuk yang paling murahnya, yang paling gak cepetnya lah gitu. Tapi buat kita itu udah kenceng banget ya. Untuk nonton streaming TV sambil di handphone juga connect ke wifi-nya di sini juga masih kenceng. Kita pakai yang itu. Oke. Terus berikutnya paket datanya handphonenya Mami. Itu biayanya 100 kroner per bulan. Ini juga yang termurah ya? Itu yang termurah juga, tapi
dia dapat 60 giga per bulan plus 50 jam telepon ke sekitar berapa puluh negara gitu. Jadi kalau termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Jadi kalau mau telepon ke Indonesia pakai handphonenya mami, gampang banget dan murah banget. Kayaknya aja 100 kroner per bulan, itu kan 240.000, dapat 60 giga plus telepon 50 jam. Udah termasuk di paket itu. Memang kalau menurut aku sih urusan data internet di sini di Denmark murah sih. Murah ya, murah banget. Dan kalau kita keluar ke sentrum gitu, gampang banget untuk kita ngedapetin wifi ya, karena hampir semua tempat ada wifi-nya. Iya. Gak ada masalah kalau soal data di sini. Terus papi ada langganan news portal kayak website berita gitu, 35 kroner, karena dia website berita yang bahasa Inggris jadi lebih gampang diikutin. Itu tadi 35 kroner per bulan. Terus kita langganan TV streaming nih, biasalah Netflix, terus ada HBO, terus kita juga langganan Disney buat anak-anak. Kita langganannya banyak banget ya, walaupun kita nggak, hampir bisa dibilang kita nggak nonton gitu, jarang banget kita nonton. Bukan nggak nonton, jarang. Tapi jarang. ya kita ada beberapa langganan ini, totalnya itu sekitar 270 kroner per bulan. Ya sebenarnya biasalah, karena ada film yang nggak ada di Netflix, ada di HBO. Adalah coba trial 7 hari gratis. Terus ternyata belum selesai nontonnya nih, ya udahlah diterusin dulu aja, ya kayak gitu. Ya. Jadi sampai sekarang malah langganan. Kalau untuk Disney ya buat anak-anak mereka seneng banget sih, film-film anak-anak kan banyak di situ. Terus yang terakhir Apple juga langganan, tapi itu karena dapat gratis 1 tahun karena baru beli gadget. Oke. Boleh bilang nggak sih? Boleh. Oke, berikutnya akan diterangkan oleh Mami. Kategori yang keempat adalah grocery shopping. Siapa yang udah gak sabar pengen dengar gimana sih berapa biaya belanja mingguan bulanan kita. Sebelum aku bahas ini, aku udah pernah bikin video biaya mingguan, belanja grocery mingguan dan versi hematnya. Kalau kamu belum cek videonya, kamu boleh cek di sini. Biasanya setiap bulan ini aku akan belanja ke supermarket 4 kali setiap minggu, dan setiap minggu kita biasanya menghabiskan 1.500 kroner. Jadi karena 1 bulan ada 4 minggu, kita habiskan biaya 6.000 kroner. Dan biaya 6.000 kroner ini sudah termasuk makanan semua makanan ya, makanan pagi, siang, malam, buah-buahan, juga ini sudah termasuk basic need kayak sabun, shampoo, lotion ya masuk ke dalamnya ya. Untuk grocery setiap minggunya 1.500 kroner itu sebenarnya biayanya agak sedikit ya di atas rata-rata, karena biasanya orang-orang juga bisa 1.000. Tapi karena kita cukup sering melakukan piknik di luar bersama anak-anak, bersama keluarga, jadi aku butuh biaya yang lebih lagi. Oke, kategori berikutnya adalah transportasi. Kita di sini ada mobil, kita pakai mobil di sini. Dan yang pertama kita perlu sewa lahan parkir. Jadi di apartemen ini ada beberapa lahan parkir yang bisa disewa. Kita sewa 1 per bulannya, itu biaya yang kita keluarkan 500 kroner buat sewa parkirnya. Tapi sebenarnya di Denmark itu banyak tempat parkir ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu ada setelah jam 6 sore atau setelah jam 5 sore kita sebenarnya boleh parkirin. Dan banyak orang Denmark yang tidak mau menyewa lahan parkir karena biayanya kayak nambah biaya lagi dan mahal gitu. Tapi kita mau yang aman, terus nyaman, dan gak susah, karena biasanya PR banget untuk setelah jam 6 sore nyari parkir. Itu biasanya kita bakal parkir di 3 blok bahkan dari tempat kita tinggal. Kita juga harus bayar green tax mobil, jadi pajak environment gitu. Dan karena kita mobilnya mobil diesel, biasanya dia agak lebih mahal untuk bayar untuk pajak green tax-nya. Kita pembayarannya itu per 3 bulan kalau nggak salah deh. Tapi kalau sebulannya kita bagi rata-rata adalah 250 kroner per bulan buat pajak green tax. Terus kita juga langganan cuci mobil otomatis, karena kita pikir kalau kita bayar setiap kali mau cuci bisa jadi lebih mahal. Setiap kali cuci mobil di sini biayanya 80 kroner, paling murah ya. Jadi kita langganan yang per bulan itu 150 kroner. Kita bebas mau nyuci berapa kali, asalkan di atas jam
6 sore sampai jam 11 malam. Ya, 6 sore sampai jam 11 malam. Terus bensin atau solar ya, kan mobil diesel. Itu sebenarnya tergantung musim sih konsumsinya, karena kalau di musim summer biasanya kita lebih banyak keluar kan, ngajak anak-anak jalan-jalan. Yeah. Dan asumsi di saat summer itu kita bisa keluar 1.500 kroner per bulannya. Terus kita juga punya kartu bis yang kita bisa pakai untuk naik bis di dalam kota atau bahkan keluar kota. Terutama kita dulu pakai waktu sebelum punya mobil. Tapi 7 bulan pertama ya tiap hari kita pakai ya. Tapi kartu itu tetap kita pertahankan. Itu tergantung konsumsi sih sebetulnya. Tapi karena sejak udah punya mobil agak lebih jarang pakai bis, kita bisa bilang rata-rata mungkin sebulan 100 kroner lah biaya untuk naik bis. Karena sekali-sekali pasti juga ngantar anak-anak naik bis kadang-kadang. Tapi punya mobil atau nggak punya mobil, menurut kita penting banget untuk punya Rise Card ini ya, karena untuk biaya satu kali kita naik kendaraan umum itu 24 atau 25 kroner. 24 kroner itu tahun lalu, mungkin sekarang 25 kroner. Enggak, kalau bayar cash. Oh iya, kalau bayar cash itu mahal. Tapi kalau kita punya kartu, dia otomatis diskon. Jadi kita untuk sekali perjalanan, dan bukan satu kali perjalanan, dalam 1 jam perjalanan kita cukup membayar 1 kali saja. Biayanya itu tergantung jamnya. Di jam pagi itu lebih mahal, itu kira-kira 18 kroner. Tapi kalau di siang hari itu biayanya 13 kroner. Jauh banget kan bedanya. Makanya penting sekali untuk kita punya kartu bus. Untuk mobil kita juga harus bayar asuransi wajib. Per bulannya itu kira-kira 700 kroner asuransinya. Asuransinya kayak ya mirip lah dengan di Indonesia, asuransi kayak all risk gitu. Cuman 700 kroner ya sayangnya? 700 kroner per bulan. Tapi ngomongin soal asuransi ini, kita selama hampir 3 tahun punya mobil, asuransinya belum pernah sekalipun kita pakai. Walaupun udah beberapa kali sempat kejadian aku nabrak tiang jalan, terus ditabrak orang. Karena kita kirain untuk ngeklaim asuransi itu gampang di sini. Kalau di Indonesia kan per kejadian kita bayar 300.000 ya, atau sekitar 120 kroner. Tapi di sini untuk 12 juta atau 13 juta pertama, untuk 5.000 kroner pertama kita harus bayar sendiri dulu gitu ya sayang. Jadi papi itu pernah sekali ditabrak orang dari belakang, ditabrak truk ya, kesenggol ya, mobil box gitu. Mobil box. Terus papi bilang, oke, it's fine, gak masalah gitu. Padahal dia sebenarnya si truk ini mau bertanggung jawab, tapi kita ngerasa udahlah kita punya asuransi nih. Pas kita telepon, ya kamu harus bayar dulu 5.000 kroner pertama. Sudah nggak jadi. Jadi kita cuma bayar asuransinya saja. Yang keenam adalah hiburan. Di Denmark, semua tempat-tempat hiburan sangat mahal biayanya untuk satu kali berkunjung. Tapi kalau kita suka ke tempat tertentu, contohnya Legoland, aku sangat sarankan banget untuk punya season pass-nya ya, karena untuk biaya pertama sangat mahal. Tapi kalau kita punya season pass atau kita bisa berkunjung ke tempat ini selama 1 season, itu biayanya hanya 2 kali lipat dari biaya 1 tiket gitu ya. Biayanya tuh hanya 2 kali lipat. Jadi kita punya 3 season pass karena kita masih punya anak yang kecil-kecil. Yang pertama kita punya season pass Legoland. Untuk 1 season, 1 orang biayanya itu adalah 600 kroner, 599 kroner. Mulai dari usia 3 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Jadi totalnya untuk season pass Legoland 2.600 kroner per season atau per tahun. Kalau dirata-ratakan per bulan biayanya itu adalah 220 kroner. Lalu kita punya season pass Gifskutsu karena anak-anak suka banget ke Gifskutsu. Total biaya setahunnya itu adalah 1.280 kroner. Jadi kalau dirata-ratakan setiap bulan 100 kroner. Murah banget kan kalau punya season pass. Lalu kita punya season pass Fiskari Museum. Ini Fiskari Museum ini jaraknya sangat dekat, cuma 10 menit dari rumah. Sering banget kita ke museum ini, hampir tiap kali anak-anak pulang sekolah, anak-anak pengen banget ngelihat seal dikasih makan di sana. Biayanya untuk 1 season, untuk season pass yang satu ini kita untung ya, karena kita bikinnya tahun lalu, tapi season passnya berlaku sampai tahun ini. Karena waktu itu awal-awal pandemi, dan biayanya setahun 600 kroner, dan kalau dirata-ratakan tiap bulan biayanya 50 kroner. Kita udah sampai di kategori yang terakhir atau kategori yang ketujuh. Kategori yang terakhir ini kita sebut lain-lain, biaya lain-lain atau others lah. Yang pertama itu kita ada asuransi kesehatan di sini untuk mami terutama. Jadi memang untuk kesehatan kan di sini gratis.
di cover pemerintah. Dan pernah bikin video sistem kesehatan di Denmark. Kalau kamu belum cek videonya, kamu boleh tonton dulu di sini, itu lebih jelas untuk sistem kesehatan di Denmark. Jadi untuk sistem kesehatan di Denmark, biaya kesehatan di Denmark kan gratis, kecuali gigi, ya kan. Nah, untuk gigi ini sebenarnya kita punya asuransi kesehatan ini buat membantu sedikit di pengobatan gigi. Jadi nanti sistemnya adalah kalau kita berobat gigi, kita bayar dulu, terus nanti akan di-reimburse sebagian kecil lah dari situ melalui asuransi ini. Jadi lumayan membantu sebetulnya. Itu dia bayar per 3 bulan 380 kroner atau sebulannya sekitar 130 kroner. Oke, lalu untuk yang berikutnya kita kan ada komunitas ya di sini, komunitas gereja, dan setiap bulannya kita akan kena giliran 1 kali untuk ketemu atau kita yang nge-host di rumah ini, dan itu biayanya kita bikin 500 kroner per bulan karena 1 kali aja berkumpul di rumah kita. Terus kita juga taruh di sini biaya tidak terduga, contohnya untuk obat-obatan bebas atau kadang-kadang beli misalnya mainan buat anak-anak atau hal-hal lainnya yang tidak terduga, itu kita taruh di sini 1.000 kroner per bulan. Dan kita anggarin biaya untuk makan di luar 2 kali sebulan. 2 kali ini kalau kita makannya fast food ya, tapi kalau kita makannya di restoran itu cuma 1 kali 1 bulan, dan itu biayanya adalah 500 kroner. Jadi itulah semua kategori-kategori biaya hidup kita selama kita tinggal di Denmark setiap bulannya. Dan total biayanya adalah untuk biaya 1 bulan hidup di Denmark 24.245 kroner, atau kalau dirupiahin 56.465.000 rupiah. Hah, berapa tadi biayanya? Kaget ya Pak ya, dia yang bayar semuanya. Ya tapi memang benar, kita nggak pernah menghitung, udah jarang sekali kita mengkonversikan ke rupiah ya. Ternyata di Pulau ini besar sekali biayanya, dan memang dalam kroner pun itu sangat besar. Tapi balik lagi, seperti yang kita bilang tadi di awal video, ini adalah gaya hidup yang tidak ketat tapi juga tidak foya-foya. Dan satu hal lagi yang perlu dibilang di sini, seperti yang sudah kita sering bilang, di Denmark kan memang mahal. Dia salah satu negara yang paling tinggi lah biaya hidupnya. Dan memang di sini rata-rata suami istri kerja, dua-duanya kerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dan itulah sebabnya juga ada sistem seperti yang tadi dibilang untuk sekolah. Mereka punya sistem after school hour, daycare atau SFO, atau sebelum jam sekolah ataupun sesudah jam sekolah, itu buat mensupport itu. Dan satu lagi, kita hidup di Esbjerg. Esbjerg ini kota yang lebih kecil lah dibandingkan Copenhagen. Karena kan pasti referensi orang ke Copenhagen kalau Denmark. Yang kita tahu sih Esbjerg itu biaya hidupnya sekitar 10% lebih rendah dari di Copenhagen. Jadi di Copenhagen tentunya akan jauh lebih mahal lagi ya dari di sini. So ya, jadi begitulah video kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya, dan semoga video ini menghibur kalian dan bisa menambah wawasan juga ya. Kalau kalian suka dengan video ini, please di like, di komen, di subscribe, dan di share juga ke sosial media yang lainnya. Dan kalau kalian ada masukan, kita pengen ngebahas apa selama kita tinggal di Denmark, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton vlog Mami Chloe kali ini. Sampai ketemu di video Mami Chloe yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih.